Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah. Rupanya serangan Anies Baswedan dalam debat di Pilpres kemarin masih berbekas ya. Anies salah satunya mengatakan bahwa Pak Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Karena Pak Prabowo pernah bilang itu waktu dia jadi oposisi itu tidak dapat apa-apa. Nah itu dibalas sama Anies Baswedan kemudian kan, bahwa Pak Prabowo itu tidak tahan menjadi oposisi. Dan sekarang ucapan Anies Baswedan itu seolah-olah menjadi semacam bahan ya untuk tokoh-tokoh Gerindra untuk menghantam kembali Anies Baswedan dengan mengatakan bahwa Anies itu kan nggak pernah punya pengalaman jadi oposan, nggak pernah berdiri di pihak oposisi, jadi nggak tahu rasanya sebagai oposan gitu. Yang itu yang pertama. Apalagi Anies Baswedan yang kedua, dia nggak punya partai. Jadi siapa dia Anies itu dibandingkan ya Prabowo atau dibandingkan Gerindra ya, atau tokoh-tokoh Gerindra yang punya pengalaman sebagai oposisi terhadap kekuasaan dan kemudian juga mereka punya partai. Jadi ini sekaligus ya hantaman untuk Anies Baswedan, sekaligus kritik ya terhadap Anies Baswedan, bukan kritik lah, masukan yang pentingnya punya partai. Akhirnya kan dilecehkan kan sama salah seorang tokoh Gerindra bahwa Anies tuh ya kira-kira pengalamannya nggak sekaya mereka karena mereka punya partai dan sudah berjuang lewat partai itu menjadi oposisi terhadap kekuasaan. Maksudnya mereka sudah berjuang terus gitu, untuk untuk berkuasa, tapi tidak berhasil beberapa kali dan mereka terpaksa menjadi oposisi. Tetapi kan tidak, dalam periode terakhir Jokowi 5 tahun kedua kan Gerindra kan menjadi partai pendukung pemerintah ya, nggak oposan ya. 5 tahun dia nggak beroposisi, rupanya menikmat juga kan partai yang melekat pada kekuasaan. Dan sekarang dia bangga sebagai sebuah partai berhasil ya mengantarkan Prabowo itu menjadi presiden. Tapi kita juga mempersoalkan ya, kenapa Gerindra yang naik kursinya itu dari 78 tahun 2019 kok sekarang naiknya itu hanya 8 kursi, 86 gitu. Tapi kok suara Prabowo bisa sampai 92 juta. Aneh. Kursinya enggak, kecuali kalau partainya itu kursinya itu memang betul-betul ya naiknya secara signifikan, itu bisa membuat kita agak masuk akal kalau suara Prabowo itu naik loncat gila-gilaan sampai 90 juta. Ya kan? Kayak ada anomali di situ sebenarnya ya. Tapi ya sudahlah ya. Kata KPU yang memang suaranya segitu, kata Sirekap itu ya. Dan apalagi kata salah seorang penguasa yang sebentar lagi berakhir, dia bilang menurut Mahkamah Konstitusi ya, pengerahan aparat pemerintahan, aparat mobilisasi aparat untuk mendukung 02 tidak terbukti. Kemudian yang tidak terbukti lagi menurut Mahkamah Konstitusi adalah politisasi bansos, tidak terbukti. Kata penguasa ini. Yang ketiga, kemudian netralitas dari negara juga tidak terbukti. Pemihakan terhadap salah satu capres 02 maksudnya tidak terbukti. Jadi dia berpegang pada keputusan Mahkamah Konstitusi secara formal bahwa semua tuduhan kecurangan itu tidak terbukti. Tapi kan matahari itu tidak bisa ditutup oleh telapak tangan kan. Ketika telapak tangan menghalangi cahaya matahari dan tidak sampai ke mata kita, itu bukan berarti mataharinya tidak ada, tetapi tertutup oleh tangan kita yang terbatas itu.
Jadi kalau Mahkamah Konstitusi dengan 3 hakim yang melakukan dissenting opinion itu terus kemudian disimpulkan bahwa semua pelanggaran pemilu itu tidak ada, itu juga satu kesimpulan yang keliru. Itu adalah penting untuk diucapkan untuk memperteguh kepercayaan dirinya atau keraguan dirinya bahwa dia tidak melakukan kecurangan dalam proses-proses sebelum pencoblosan 14 Februari 2024 ya. Jadi kita sekarang menghadapi satu kenyataan ya, bahwa 10 tahun terakhir kita bernegara berbangsa itu penuh dengan narasi kebohongan ya. Dan kita akan menghadapi pemerintahan baru itu dimulai dengan narasi kecurangan. Dan kira-kira di mana posisi Anies Baswedan setelah dia hidup dalam era kebohongan dan dia akan masuk ya, diawali dengan era kecurangan yang menghantarkan pemimpin baru yang akan dia berada di dalamnya. Kalau Anies mengatakan kalau partai pemenang pemilu itu harusnya berkuasa dan Gerindra harus sudah selayaknya berkuasa karena dia pemenang, meraih suara terbanyak, apapun alasannya. Terus yang catatan kedua, kalau dalam perspektif Anies Baswedan, yang kalah itu haruslah menjadi oposisi. Jadi yang kalah, yang harus jadi oposisi adalah satu, ya, selain partai pendukung Gerindra, satu yang menjadi oposisi adalah Partai Nasdem. 2 yang menjadi partai oposisi adalah PKS. 3 yang menjadi oposisi adalah PKB. Tetapi pada hari pertama Surya Paloh dengan Nasdem yang mengatakan mendukung pemerintahan Prabowo Gibran. Itu lihat. Jadi nilai-nilai demokrasi dirusak oleh orang-orang partai kan. Ya oleh Surya Paloh itu yang belum apa-apa sudah mendukung dan dia tidak mau jadi oposisi padahal dia kalah. Terus kemudian diikuti oleh Muhaimin Iskandar kan dengan PKB, jadi dia mendukung Prabowo. Nah itulah termasuk petinggi partai yang merusak nilai-nilai demokrasi dalam perspektif Anies Baswedan yang mengatakan bahwa yang kalah itu harusnya jadi oposisi, yang menang diberikan peluang yang fair untuk pemerintahan selama 5 tahun karena hasil dari proses election. Terus yang ketiga PKS tokohnya bilang gini, PKS siap jadi oposisi, PKS siap berkolaborasi. Loh itu lebih parah lagi tuh PKS. Jadi dia banci ya semacam banci begitu, nggak jelas pendiriannya kan. Dia mau jadi oposisi sama mau jadi, kalau sebagai kalah, sebagai partai yang kalah karena pendukung Anies kalah, dia harusnya langsung menegaskan diri PKS itu menjadi partai oposisi. Nggak usah minta nunggu Prabowo datang. Seharusnya katanya Prabowo datang hari ini, tapi karena dia ada acara halal bihalal dia nggak jadi datang ke PKS. Loh ngapain? Itu dilihat dari segi yang kalah, dia harus segera meneguhkan posisinya. Kalau memang mau memperbaiki nilai-nilai demokrasi atau proses-proses demokrasi yang matang di negeri ini, harus dimulai dari kelakuan para partai itu. Kalau udah kalah ya kalah aja, jadi oposisi selama 5 tahun, nanti berjuang lagi tahun 2029, 5 tahun ke depan dari sekarang, kan gitu mestinya kalau mau menyumbang suatu yang bermakna untuk kematangan demokrasi kita gitu. Terus yang kedua, catatan kedua, Prabowo juga satu kekeliruan yang fatal ketika dia langsung keliling merangkul lawan-lawan politiknya. Ngapain merangkul? Kan udah dikalahkan, kenapa dirangkul? Dia harusnya menjadi partai yang memerintah. Biarkan yang kalah menjadi partai yang jadi lawan dari partai pemerintah. Lawan dalam pengertian oposisi. To opposite, ya, men-challenge kebijakan-kebijakan secara berlawanan, ya kan gitu. Nah, keaktifan Prabowo untuk datang ya, mendatangi Surya Paloh, mendatangi Caimin, mendatangi yang lain, itu satu kekeliruan juga yang disumbangkan oleh Prabowo dalam proses-proses untuk menumbuhkan demokrasi kita. Kenapa dia harus ikut merangkul? Karena takut nggak pede bisa memerintah di parlemen dengan suara yang nggak terlalu
mayoritas, ya nggak apa-apa sebenarnya. Nanti pertarungannya di parlemen, ya kan? Tawar menawarnya itu di parlemen, bukan terus cari kawan sebanyak-banyaknya sebelum parlemen itu dimulai aktif, kan gitu. Nah, jadi kekeliruan dari Prabowo adalah dia pakai cara berpikir lama bagaimana melakukan satu koalisi besar. Padahal Anies Baswedan menawarkan satu pandangan paradigma yang baru, yang kalah di luar pemerintahan, yang menang memerintah. Tapi Prabowo masih mengikuti gaya lama, gaya dari Jokowi yang melakukan koalisi besar dengan 80 partai pendukungnya, 80%, dan menyisakan, kalau kata majalah koran Inggris The Guardian, oposisi zaman Jokowi adalah 13% saja, yaitu PKS dan Demokrat. Nah, sekarang Demokrat semuanya gabung ke Prabowo. Kalau Demokrat gabung ke Prabowo, pantas karena dia pendukung Prabowo. Kalau kemudian PAN, Golkar itu memerintah, pantas karena dia pendukung Prabowo. Tapi kalau kemudian Nasdem dan PKS dan PKB itu gabung ke Prabowo, itulah yang tidak etis, ya. Ya karena pihak yang kalah nggak berani menerima kenyataan bahwa dia harus di luar oposisi. Dan jangan kayak PKS itu, dia mengatakan kami siap beroposisi, kami siap berkolaborasi. Ngomong apaan itu? Kan gak jelas pendiriannya. Mendingan ngikuti orang-orang partai, mendingan saya jualan bubur ayam nih. Hari kedua, kemarin gak jadi, keenceran buburnya. Sekarang mau bikin lagi, tuh udah jam 6 belum bikin bubur, ya. Jadi orang-orang partai ini bikin tukang buburi jadi kesel pagi-pagi. Ya udah gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masjid 6 Syuhada sebentar lagi selesai. Dinding lubang angin sebagian sudah terpasang, lantai 2, dan kemudian plafon termasuk lantai bukan keramik, granit 150 dus bersama tiang-tiang yang ada 16 setinggi 4,5 meter. Kemudian finishing terakhir adalah tangga menjebol atap, ya, lantai pertama untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada. 2,5 tahun lalu dimulai pada 2 Agustus hari Senin 2021. Tinggal sedikit lagi insya Allah, dan lantainya dari keramik, bukan keramik, granit, sudah diresmikan lantai pertama. Nanti lantai kedua lewat sini tangganya jebol untuk masuk ke lantai 2. Inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat megah karena dari bahan-bahan pilihan kualitas nomor 1. Tinggal sekitar 80 juta lagi finishing lantai atas selesai, insya Allah. Ya, inilah Masjid 6 Syuhada yang sangat bersejarah, ya, dalam sejarah dakwah Indonesia modern, insya Allah, karena ini dibangun dalam konteks kezaliman rejim penguasa yang sudah membunuh 6 santri dari Front Laskar, Front Pembela Islam, dan kita abadikan pengorbanan dan perjuangan dakwah mereka, sehingga kita sebut namanya Masjid 6 Syuhada.
Mereka mengawal perjalanan dakwah gurunya Habib Rizik Syihab, dan mereka dicegat oleh orang-orang jahat di kilometer 50. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Juber, tertua di semesta fasbir sabrun jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.